Shalom sidang jemaat Tuhan, Happy New Year buat kita semuanya. Di tahun yang baru ini mari kita miliki semangat yang baru untuk lebih semangat lagi memuji dan menyembah Tuhan. Oke, sama-sama kita akan mempersiapkan hati, kita akan kembali bersama-sama dalam ibadah service kita secara online. Mari teman-teman, seluruh jemaat Tuhan, kita siapkan hati, pikiran, posisi yang terbaik, catatan kita untuk kita sama-sama beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya sukacita kemenangan ada pada kita semua. Amin. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dikalahkan. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya percaya kita semua lebih dari pemenang. Yuk sama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada, amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan itu akan terjadi terus dalam setiap kehidupan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampir
kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan segenap hatiku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ini iman kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa pula dalam acara ibadah online GBAP Apartemen Robinson 10 Januari 2021. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Bangkitlah dan Jadilah Pemenang. Tetapi harus diketahui lebih dulu, yaitu ketahuilah akhir cerita atau know your ending. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup manusia itu ada awalnya dan ada akhirnya. Dan itu ditulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi kehidupan manusia di dunia ini ada awal tetapi ada akhirnya, karena sifat manusia itu adalah fana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran fisik adalah hasil dari awal dari kehidupan dan nanti akan diakhiri dengan akhir dari kehidupan, yaitu kematian. Nah, pada waktu manusia itu lahir dan hidup, itu sebetulnya rohaninya sudah bisa dalam kondisi kematian. Mengapa begitu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Oleh karena manusia pada dasarnya adalah keturunan keturunan Adam yang berdosa. Nah, mereka sudah membawa dosa sejak di dalam kandungan ibunya. Dan di dalam Mazmur 51 ayat 7 di sana dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa kita dikandung ibu kita, lalu diperanakkan, itu sudah di dalam kesalahan. Maksudnya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Masalahnya adalah oleh karena bagaimana awalnya manusia tadi dibalik, ya nantinya dibalik kematian. Kalau ada masa untuk dilahirkan, ada masa meninggal dunia. Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-27 di sana dikatakan, dan sama seperti manusia ditentukan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi setelah ada kematian, di sana ternyata di balik kubur itu masih ada kehidupan roh. Dan kehidupan roh itu tempat kita nanti dihakimi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka perlu sekali kita indahkan bahwa di balik kematian
akan ada penghakiman, penentuan atas akhir hidup kita, masuk ke surga, tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa, kekal selama-lamanya, atau kita akan tercampak ke dalam neraka, terpisah dari Allah, juga kekal selama-lamanya, dengan siksaan yang tidak habis-habisnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendasari dari Mazmur 51, yaitu Mazmur yang diubah oleh Daud setelah Daud itu bertobat oleh karena ditegur oleh Nabi Nathan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesalahan aku diperanakkan. Jadi Daud itu mengakui bahwa sejak kecil dia itu memiliki kecenderungan bawaan untuk berdosa. Jadi ada tendensi, ada kecenderungan. Ya, seperti anak kecil tidak usah diajari bohong, dia bisa bohong sendiri. Tidak usah diajari bertengkar, dia bisa bertengkar sendiri. Tidak usah diajari untuk memukul, dia bisa memukul sendiri. Tidak usah diajari untuk curang, dia bisa curang. Anak kecil itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu tercemar sejak dia lahir dengan kecenderungan untuk mengikuti kesenangan dan keinginannya sendiri, egois, semau gue, ya. Jadi anak kecil dibilang, jangan panjat-panjat nanti jatuh, dia malah panjat, ya. Seperti itu. Jadi biasanya dia ada roh pemberontakannya tanpa disadari. Bahkan kalau itu menyebabkan sakit pada dan kesedihan serta penderitaan pada orang lain pun, mereka itu tidak peduli, ya, karena kecenderungannya seperti itu. Misalnya saja Kain membunuh Habil, adiknya sendiri. Bagaimana adiknya itu dipukul dan mengeluarkan darah di kepalanya dan tentu berguling-guling di tanah mengadu-adu, ya, tetapi dia tidak ada belas kasihan kepada adiknya sendiri. Jadi ada naluri kecenderungan untuk bisa melakukan satu perbuatan kejahatan. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena dosa maka manusia akan mengalami maut. Maut itu bukan hanya mati dikubur, tapi di balik kubur dia itu binasa, kekal selama-lamanya, mengalami siksaan. Dan maut itu menjalar ke semua orang. Kenapa menjalar ke semua orang? Karena semua orang pada dasarnya sudah berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa sudah masuk di dunia melalui satu orang. Siapa? Melalui Adam, ya. Nah, melalui kejatuhan Adam, dosa ini sebagai sebagai satu kuasa, ya, ada satu kuasa yang aktif memasuki umat manusia. Jadi dosa itu tidak tinggal diam, dosa itu menjalar, dosa itu menular, ya, seperti virus, ya, dosa itu menular seperti virus. Maka ada dua akibat yang terjadi. Dosa dan kecemaran memasuki hati dan kehidupan Adam. Jadi begitu Adam menyetujui Hawa untuk memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu dia ikut memakannya, itu sudah otomatis mencemari kehidupan Adam ini sehingga dia mendapati dirinya telanjang, ya. Loh, kemuliaan Allah pergi dari kehidupannya. Bapak Ibu, Adam kemudian meneruskan dosa ke dalam arus kehidupan umat manusia sampai semua orang sesudah itu semuanya rusak. Ya, jadi arus kelahiran manusia diikuti dosa. Bapak Ibu, kini semua orang lahir ke dunia dengan kecenderungan untuk berbuat dosa dan berbuat kejahatan.
dan pikirannya, perkataannya, perbuatannya itu cemar dan mencemari orang lain. Nah, Paulus tidak menjelaskan bagaimana dosa Adam itu disalurkan kepada keturunannya. Dalam surat Roma tadi, Paulus juga tidak mengatakan bahwa semua manusia itu ada di dalam Adam dan ikut serta dalam dosanya, dan karena itu mewarisi kesalahan Adam. Tidak dikatakan begitu. Tidak pernah Paulus mengatakan bahwa Adam itu kepala dari keturunannya sehingga dosanya diperhitungkan kepada mereka. Paulus tidak mengatakan seperti itu. Nah, semua orang bersalah di hadapan Allah itu karena dosa pribadi mereka, karena tendensi tiap pribadi itu sendiri. Ya, jadi tiap pribadi mesti tanggung jawab atas dosanya masing-masing. Ya, tidak bisa menyalahkan seperti si Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, seperti itu. Tidak bisa. Karena itu keputusan masing-masing. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Ajaran ini disokong Alkitab, yaitu bahwa semua orang mewarisi kerusakan moral serta dorongan untuk berbuat dosa dan kejahatan. Jadi tidak pandang bulu, ya. Seringkali anak pendeta bersaksi bahwa mereka ternyata narkoba, bahwa di luar itu ternyata hidupnya amburadul, tidak karu-karuan, tapi masuk ke gereja, main musik, melayani Tuhan. Jadi bisa seperti itu. Ya bukan hanya anak pendeta, pendeta pun bisa seperti itu. Majelis bisa seperti itu. Siapa saja. Nah, Bapak Ibu, kematian memasuki dunia melalui dosa. Dan sekarang semua orang takluk kepada maut. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Puji Tuhan, kecenderungan ini bisa dibersihkan dari kehidupan kita. Ya, karena kita sekarang dalam perjanjian baru, melalui apa? Melalui penebusan oleh Yesus Kristus. Dan dengan kuasa Roh Kudus yang mendiami roh kita. Dalam Mazmur 51, ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Ya, selama hari-hari ini ditayangkan film tentang Daud ini mengalahkan Goliat dan kemudian Saul meninggal dunia, Yonatan meninggal dunia, dia duduk di tahta, lalu dia melihat seorang wanita mandi, ya, dia lewat jendelanya kelihatan begitu, ya. Terus dia menyuruh orang supaya Betsheba dipanggil, katanya ada urgensi, ada pesan khusus. Nggak taunya dia dilecehkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ngeri sekali. Kalau saya melihat film itu saya jadi sedih. Kok Daud jadi seperti ini ya? Daud yang tadinya pemain kecapi, begitu dekat sama Tuhan, kok bisa begini ya? Pada waktu timbul godaan, nah di situ baru aslinya itu muncul. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur ini adalah pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan membeberkan dosa dan perzinahan Daud serta pembunuhan Daud. Jadi begitu dia berakal licik sampai dia membunuh istri Betsheba yaitu Uria. Memang bukan dia yang bunuh, tetapi dia yang menyuruh supaya Uria itu ditaruh di medan pertempuran, ditaruh di garis titik paling depan supaya apa? Supaya terbunuh, ya, dan jangan dilindungi. Dikatakan begitu. Aduh, ngeri sekali, sedih sekali, ya. Kalau lihat itu filmnya itu, jadi sedih sekali kita. Padahal itu juga gambaran kita sebetulnya. Cuma kita mungkin belum menghadapi ujian yang seperti itu. Nah, Mazmur ini digubah oleh seorang percaya yang dengan sengaja berbuat dosa, yang akibatnya itu hebat terhadap perasaan Allah, sehingga ia itu dipisahkan dari kehidupan dan dari hadirat Allah. Hadirat Allah mundur dari Daud, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena apa? Dia sengaja berbuat dosanya itu sengaja, ya. Ngeri sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kalau kita ini Kristen, ya, kita jadi pejabat lalu kita korupsi?
bukan hanya jadi pejabat, jadi bendahara gereja misalnya, lalu kita korupsi, itu mengerikan sekali. Dari dana-dana bantuan, lalu kita korupsi, itu mengerikan sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Daud mungkin mengubahnya setelah dia bertobat, dan Nabi Nathan menyatakan pengampunan Allah atas dirinya. Jadi waktu dia bertobat sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh, memang Nabi Nathan menyampaikan ada pengampunan Allah untuk dia. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Daud memohon dengan sungguh-sungguh keselamatan, kemurnian, kehadiran Allah. Dia minta hatinya dimurnikan lagi. Dia minta hadirat Allah jangan pergi dari dirinya. Karena kalau hadirat Allah mundur dari seorang, orang itu jadi sedih. Ya, hatinya tidak ada sukacita, tidak ada damai. Minta kekuatan rohani yang baru. Dan minta sukacitanya itu dipulihkan sepenuhnya. Rupanya Daud kehilangan banyak kekayaan rohani dengan dosanya yang sengaja menghampiri Batsheba dan sengaja juga membunuh Uria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasihanilah aku. Ya, dia sampai mengatakan seperti itu. Nah, semua orang yang telah berbuat dosa dan dikuasai rasa bersalah dapat menerima pengampunan, ya, dapat menerima penyucian dosa dan dapat mengalami pemulihan dengan Allah. Jikalau mereka menghampiri Allah dengan kata-kata mohon pengampunan dan pemulihan berdasarkan belas kasihan, kasih karunia dan kemurahan Allah itu tidak pernah gagal. Jadi kita perlu minta belas kasihan sungguh-sungguh, berlutut berdoa, sujud menyembah, tapi bukan hanya badannya, tapi rohnya sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon dengan hati yang benar-benar hancur dan bertobat. Dan akhirnya karena korban Kristus yang mendamaikan kita dengan, yang bisa mendamaikan kita dengan Allah kembali. Kita yang ada dalam perjanjian baru ini, hanya korban Yesus di kayu salib itu yang bisa mendamaikan kita dengan Allah kembali. Nah, orang yang mau bertobat selalu bergumul dengan dosanya. Ya, dia harus melawan dosanya dan ternyata tidak bisa kecuali Yesus yang memutuskan ikatan dosa itu terhadap diri kita. Kadang-kadang kepastian akan pengampunan dan pembaharuan berkat-berkat Allah tidak begitu mudah. Ya, setelah orang sengaja berbuat dosa, untuk pulih kembali seperti awal itu tidak gampang. Ya. Nah, seseorang yang pernah mengalami sukacita keselamatan, kemudian terjerumus di dalam kebejatan, mungkin mengalami masa pertobatan dan pergumulan rohani yang panjang sebelum menerima kepastian akan pengampunan dan pemulihan penuh kepada perkenanan Allah. Sampai Allah mengatakan, aku senang sama kamu. Engkau balik kepadaku, aku ampuni kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengalaman Daud menunjukkan betapa menakutkan bila melukai hati Allah yang kudus setelah diberkati luar biasa. Dia sudah diberkati memenangkan Goliat, sudah diberkati menjadi raja pengganti daripada Saul. Tetapi dengan dosanya yang disengaja itu untuk memulihkan berkat-berkat rohaninya itu sangat sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun dia duduk di singgasana emas, ya, tetapi itu tidak memulihkan hatinya singgasana emas itu. Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, jadi Daud menyadari sungguh-sungguh. Saya melihat juga dia mempersembahkan korban, dia berdoa, ya, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan itu pulihkan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terhadap engkau aku telah berdosa. Daud tidak mengatakan bahwa dia tidak berdosa kepada orang lain. Dia berdosa jelas. Dia berdosa karena mencabuli Batsheba, merebut istri orang dari orang lain, dan mungkin memaksa Batsheba juga. Batshebanya kemungkinan hatinya juga menolak.
lalu juga membunuh Uria. Itu ada kesengajaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia mengaku bahwa dosanya itu kepada Allah sendiri. Ya, dia sudah melanggar kekudusan Allah. Dia sudah melanggar hati Allah sehingga membuat hati Allah terusik menjadi tidak nyaman terhadap dirinya. Bapak Ibu, dia menyadari dan menyesali serta mengakui dan bertobat atas dosanya kepada Uria, tetapi bahwa dosanya yang terutama adalah kepada Allah dan firman-Nya. Jadi melanggar Allah dan firman-Nya itu adalah prinsip dari dosa itu. Jenisnya macam-macam. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi minta disucikan betul-betul, ya, dicuci dengan hisop, ya, itu hatinya itu supaya bersih kembali dan tahir kembali, supaya imannya kuat lagi. Nah, mohon hatinya ditahirkan. Semua orang percaya memerlukan roh Allah untuk menciptakan dalam diri mereka hati yang murni, yang membenci dosa, dan roh yang diperbaharui. Jadi Yeskel juga pernah mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, ya, hati yang keras akan ku jadikan lunak, hati yang seperti batu akan kurubah menjadi hati daging. Jadi kita menjadi ciptaan baru itu hanya bisa dikerjakan oleh penebusan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Nah, yaitu hati yang rindu untuk melakukan kehendak Allah. Jadi sekarang kerinduannya hanya melakukan kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, jangan itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini postingan tentang COVID-19, ya, Istora Senayan, ya, itu penuh dengan pasien-pasien COVID-19. Saya share itu, dan kemudian ada teman yang ada di Amerika bertanya, itu apa Mary? Itu pasien COVID-19 di Senayan, rumah-rumah sakit penuh, kuburan-kuburan penuh. Dia katakan, itu kalau seperti ini, saya kok kepingin mati lebih dulu, katanya. Saya bilang, kenapa? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mati atau hidup itu harus menurut kehendak Tuhan. Kalau kita mati itu untung, ya, kalau kita di dalam kebenaran. Kalau hidup itu harus berbuat untuk memberi buah yang baik, buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang membuat mengatakan, aku senang dengan kamu, aku senang dengan kehidupanmu, aku senang dengan apa yang kau lakukan. Tidak semua amal itu disetujui oleh Tuhan, ya, tidak semua menyenangkan hatinya. Apakah itu untuk meninggikan egonya sendiri, untuk meninggikan harga dirinya, ya, supaya mendapat aplaus, atau betul-betul murni karena membalas cinta kasihnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud menyadari dengan sungguh-sungguh bila Allah mengambil Roh Kudus darinya, bila sampai Roh Kudus diambil darinya, maka tidak ada pengharapan akan penebusan. Ngeri sekali. Jangan sampai Roh Allah meninggalkan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kita menghujat Roh Kudus sampai Roh Kudus tidak mau lagi sama kita, ya, karena di situ nanti tidak ada pengampunan. Demikian pula untuk kita dewasa ini, keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita sangat penting, sebab Roh Kudus itu menginsyafkan kita dan menegur kita akan dosa-dosa kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang menegur kita, tidak ada yang menginsafkan kita, karena mungkin yang kita lakukan di luar tahu orang lain, di luar tahu orang tua kita, papa mama kita, di luar tahu istri atau suami, Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus memberi kepekaan rohani dan tuntunan kepada kebenaran menuju firman Allah yang benar. Roh Kudus ini nanti akan memandu kita. Nah, kita perlu memohon agar Allah tidak membuang kita dari hadapannya, sebab hal tersebut akan sangat mengerikan. Sebab kita akan terpisah dari Allah serta masuk ke dalam siksaan kekal. Jangan sampai Tuhan bilang, nyah kamu, aku tidak kenal kamu. Kita masuk dalam kegelapan dengan tangisan dan kertak gigi, ya, yang tidak bisa dipulihkan lagi. Jangan sampai seperti itu. Mohon Allah untuk membangkitkan kembali kegirangan dari keselamatan dan yang dari Tuhan. Saat kita bertobat pertama kali diselamatkan,
kita menjadi anak Allah, ya pertama kali terima pengampunan dosa, ada sukacita, nangis banyak air mata, tapi hati damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Nah, kegirangan pada waktu kita bertobat itu jangan sampai hilang. Mazmur 51 ayat 14, bangkitlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi ya, karena keselamatannya dari Tuhan itu membuat damai sejahtera dan kegirangan yang sejati dalam diri kita. Allah mengembalikan sukacita Daud. Namun sangat penting untuk kita perhatikan, apa yang kita tabur akan kita tuai. Apabila kita menabur hal-hal yang menyenangkan Roh Kudus, kita akan menuai hidup dari roh. Apabila kita menabur hal-hal yang menyenangkan sifat dosa, kita akan menuai kebinasaan karena sifat dosa itu. Dalam kasus Daud, dia menuai penderitaan seumur hidupnya, ya, yaitu berdampak dalam dirinya sendiri, berdampak dalam keluarganya, pemberontakan Absalom dan lain-lainnya, ya Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, dan sampai kematian Absalom yang dia ratapi, dan Adonia ya yang dibunuh oleh Absalom, ya, dan pemerkosaan dalam keluarga. Jadi apa yang ditabur itu dituai dalam hidup pribadinya, kesedihannya, dalam hidup keluarganya, sampai kepada kerajaannya. Akibat-akibat mengerikan dari dosa dialami Daud, bahkan setelah pengakuan dosa dan pertobatannya yang sungguh-sungguh, seharusnya menanam dalam diri anak-anak Allah suatu ketakutan atau kegentaran kudus agar jangan berdosa dalam pemberontakan terhadap penebusan yang disediakan bagi kita dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita ini ya memberontak kembali setelah kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Perlunya kita memilih hati yang patah dan remuk, ya, karena hati yang patah dan remuk, di situ Allah itu mau bertahta di dalamnya. Dalam Mazmur 51 ayat 15, di situ dikatakan, aku akan mengajarkan jalanmu, aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Allah tidak menolak hati yang patah dan hancur, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan setelah kita bertobat, diampuni dosanya, kita harus menjadi pengajar bagi orang lain untuk hidup dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Maka bangkitlah dan jadilah pemenang. Oleh karena Yesus Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit itu, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Taruh tangan kanan kita di dada kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memberkati bangsa kami mau berkati sumber daya alamnya, kami mau berdoa untuk sumber daya manusianya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, agar setiap sumber daya alam Tuhan boleh terpakai dengan bijaksana Tuhan. Jauhkanlah Tuhan dari setiap Tuhan tangan-tangan yang
kurang bertanggung jawab Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan agar bangsa kami ini Tuhan boleh naik ekonominya Tuhan, boleh naik Tuhan kualitas bangsa kami Tuhan, dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi manapun Tuhan kami berkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi Tuhan, Kau berkati dia dengan hikmat marifat, Kau berikan dia Tuhan perlindungan yang daripadamu Tuhan. Kau sertai Tuhan setiap keputusan yang ambil Tuhan, biarlah semuanya berasal daripadamu Tuhan, dan juga sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, untuk yang terbaik bagi bangsa kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam setiap permasalahan yang ada di bangsa ini Tuhan, baik politik, baik apapun yang terjadi Tuhan, kami berdoa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa Kau Allah sumber jawaban kami. Kami percaya Tuhan akan ada jawaban yang terbaik daripadamu untuk bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Oma Mary, kami berdoa Tuhan untuk Pak Hendroto Halim Tuhan, dan juga setiap Tuhan pemimpin-pemimpin yang lain yang mungkin kami nggak bisa sebutkan satu persatu namanya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, biarlah ya Tuhan turun daripadamu berkat yang terbaik atas mereka Tuhan. Kau sertai mereka Tuhan dalam perjalanan rohaninya di dalam Engkau Tuhan, supaya mereka boleh menjadi contoh Tuhan, mereka boleh menjadi figur yang baik bagi setiap jemaat di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sertai juga Tuhan setiap visi misi yang telah Kau taruh dalam hatinya. Kau berkati Tuhan, berikan mereka kemampuan Tuhan untuk menggenapi visi misi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini, gereja Bunga Bakung Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kau sertai mereka Tuhan, supaya iman mereka Tuhan boleh bertambah-tambah di dalam Engkau, bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau Tuhan, dan juga berbuah-buah lebat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau sertai mereka yang sakit Tuhan. Kau pulihkan keadaan mereka saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Entah apapun sakit mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan perlindungan-Mu nyata sempurna atas mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa Allah yang baik. Dan biarlah ya Tuhan kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi kesaksian yang memenangkan banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ada banyak jiwa-jiwa Tuhan terselamatkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami menerima jawaban doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana-Mu, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita telah sama-sama diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, dan kita mau belajar bahwa hidup kita bukan hanya tentang hari ini saja, tapi tujuan kita, akhir cerita kita adalah tentang kekekalan. So mari kita sama-sama mengejar kekekalan bersama Bapa di surga nanti. Memberikan persembahan adalah kewajiban kita sebagai sidang jemaat Tuhan. So bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, silakan scan barcode berikut ini. Ibadah kita telah selesai. Saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati baik lewat pujian penyembahan dan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama pada hari ini, mari kita akan berdoa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari sebelum doa berkat kita akan menaikkan lebih dulu doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Mari kita buka hati, tadakan tangan kita ke atas kepada Bapa di surga, sumber segala berkat dan kasih karunia. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya
diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.